apa sih hubungannya? Bank sampah itu kan biasanya identiknya dengan lingkungan ya, tapi kok ini dibahasnya oleh BPOM. Sebenarnya apa sih hubungannya? Inovasi Bersamamu Melindungimu ini kerjasama antara BPOM dengan Bank Sampah Digital. Jadi Bank Sampah Digital Kota Serang itu, jadi memang Bank Sampah Digital sendiri memang udah punya beberapa titik di Serang ya, banyak saya lupa titiknya berapa gitu ya. Nah, termasuk salah satunya yaitu BPOM Serang. Nanti kalau sudah menjadi anggota, biasanya kita kasih buku gitu Kak. Bukunya seperti ini, kayak buku buku tabungan. Jadi ada kalau selesai menimbang nih, yang ditimbang misalkan plastik, nah nanti dapat nominalnya berapa. Selama inovasi ini berjalan, berapa banyak sih sampah yang telah dikumpulkan dan ditukarkan? Hai Sobat BPOM, balik lagi di BAP, Bincang Asik Podcast, yaitu tempat ngobrol santai tapi isinya tetap berbobot. Di tahun 2026 ini BAP hadir dengan konsep yang baru, yaitu menggabungkan BAP dengan inovasi Balai Besar POM di Serang, Baperan Bedah Peraturan Online. Nah, mulai tahun ini ada 2 ruang edukasi yang berjalan berdampingan ya. Yang pertama adalah BAP dalam bentuk webinar, yang kedua adalah BAP dalam bentuk podcast, seperti BAP kali ini. Tujuannya itu satu, yaitu supaya edukasi ke masyarakatnya lebih sederhana, lebih menarik, dan membumi. Nah, episode kali ini nih ya, kita akan membahas inovasi Bersamamu Melindungimu. Bersihkan sampahmu agar lingkungan melindungimu. Nah, mungkin ada nih Sobat BAP yang bertanya-tanya, BPOM kok bahas bank sampah? Apa sih hubungannya dengan makanan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, sudah hadir bersama kita narasumber sekaligus PIC dari inovasi Bersamamu Melindungimu ya Kak Rida ya. Kita sapa saja yuk narasumber kali ini. Ada Kak Nenden dan juga Kak Desi. Hai Kak Rida, hai Halo Sobat BAP. Nah, sebelum masuk nih ke cerita inovasi Bersamamu Melindungi lebih dekat, kita penasaran nih, saya termasuk sobat-sobat BAP di sini mungkin penasaran ya, apa sih hubungannya? Bank sampah itu kan biasanya identiknya dengan lingkungan ya, tapi kok ini dibahasnya oleh BPOM. Sebenarnya apa sih hubungannya? Mungkin ke Kak Nenden dulu kali ya, apa Mbak? Oke, pertanyaan bagus ya Sobat BAP. Memang betul ya, BPOM itu kan fokus untuk mengawasi produk-produk pangan, kosmetik, apalagi obat ya seperti itu ya. Nah, kan kita tahu sendiri ya kalau mengkonsumsi pemakaian produk-produk yang tadi kita sebutkan itu kan akan menghasilkan sampah ya, betul ya, menghasilkan limbah seperti kemasan plastik, kemasan kertas, bahkan sampai minyak jelantah pun itu adalah salah satu limbah yang kita hasilkan dari penggunaan produk-produk yang tadi kita sebutkan itu. Nah, berbicara tentang sampah, ini kan sebetulnya isu sampah itu kan bukan isu lokal ya, tapi memang dibicarakan di seluruh dunia seperti itu ya. Kenapa? Karena konsumsi kita kan semakin banyak, itu artinya sampah semakin menumpuk. Sementara kapasitas bumi untuk menampung dan mengolah sampah itu kan terbatas ya. Nah, begitu. Jadi seandainya sampah ini tidak diolah, apa yang terjadi? Nah, itu kan akan mencemari lingkungan sehingga akhirnya akan menyebabkan resiko segala macam lah untuk manusia sendiri ya, untuk manusia, untuk lingkungan seperti itu ya. Maka itu kami di BPOM ini kami berpikir BPOM ini kan sebetulnya organisasi yang lumayan besar, bukan besar ya, cuman kan kayak di Balai POM Serang ini kan paling enggak ada 120 orang pegawai di kami gitu. Jadi kami berpikir sepertinya kalau mulai dari kami nih untuk memulai untuk memilah sampah, rasanya mudah-mudahan kedepannya akan berdampak ke lingkungan kita gitu, seperti itu. Nah, jadi emang benar ya, ada hubungannya antara BPOM dan isu sampah ya. Gimana nih tanggapannya Kak Desi? Benar sekali apa yang disampaikan sama Mbak Nenden tadi, ada berkaitannya, makanya terbentuklah ide inovasi Bersamamu Melindungimu ini untuk masyarakat agar lebih aware terhadap sampah-sampah yang dikonsumsi masyarakat, seperti itu.
Betul, berarti ide-ide inovasi bersama melindungi ini sebenarnya lahirnya dari kebiasaan kita sehari-hari ya, Kak Iya. Desi dan Kak Nenden, supaya kita lebih bijak dalam mengolah sampah tadi. Gak cuma makan aja ya, tapi juga sisanya diberesin istilahnya gitu. Kita harus aware juga ya, bukan hanya yang kita konsumsi, tapi hasil ya sisa makanan atau limbah yang kita produksi ini kita harus menjaga ya, apa sih agar limbah ini enggak sampai merusak lingkungan. Oke, mungkin kita masuk kali ya. Mungkin di sini nih ada sobat-sobat BAP khususnya yang di wilayah Serang mau ikut bergabung nih dengan inovasi bersamamu melindungimu. Kalau misalnya mau ikut bergabung, langkah awal yang pertama kali dilakukan Kak Nenden kali ya, gimana ya Kak Nenden? Oke, jadi perlu disampaikan dulu ya sebelumnya. Jadi inovasi bersamamu melindungimu ini kerjasama antara BPOM dengan Bank Sampah Digital. Jadi Bank Sampah Digital Kota Serang itu. Jadi memang Bank Sampah Digital sendiri memang udah punya beberapa titik di Serang ya, banyak, saya lupa titiknya berapa gitu ya. Nah, termasuk salah satunya yaitu BPOM Serang. Nah, untuk teman-teman di sini yang memang misalkan saya udah milah nih dari rumah, cuman saya bingung nih mau dikemanain. Nah, gitu. boleh bisa menghubungi ke lewat Balai POM Serang boleh, atau bisa langsung ke Bank Sampah Digital boleh. Nanti teman-teman bisa pilih, nanti akan diarahkan titik terdekat di mana yang bisa dipilih untuk penimbangan gitu. Lebih bagus lagi misal nih teman-teman, Mbak, di kompleks saya belum ada pengolahan nih, bisa nggak sih ngelola di komplek? Oh, boleh banget itu. Jadi silahkan dikomunikasikan, mau sendiri dulu boleh, mau nanti komunitas juga boleh, silahkan gitu. Sangat mudah kok itunya. Jadi tinggal daftarnya. menghubungi Bank Digital, nanti akan dihubungkan dengan titik yang terdekat. Ya. Oh iya, di kami pun di Balai POM Serang kita ada ya peserta dari mahasiswa Luar, dari UIN, ya bahkan ada bergabung ke kami karena di daerah sana belum ada, jadi ikut ke kami. Jadi kalau daerah sekitar BPOM boleh nih boleh ke banget. BPOM ya, Boleh bersama-sama gitu Iya, ya mengelola betul. sampah. Baik, terus nanti kalau sudah terdaftar nih menjadi anggota, kita dapat semacam kayak identitas gitu nggak sih Kak Desi? Iya, dapat. Nanti Dapat kalau apa, Kak? sudah menjadi anggota, biasanya kita kasih buku gitu, Kak. Ya, bukunya seperti ini, Contohnya kayak seperti buku ini. buku tabungan. Jadi ada kalau selesai menimbang nih, yang ditimbang misalkan plastik, nah nanti dapat nominalnya berapa. Yang ditimbang minyak jelantah, lalu besi dan lain-lain itu. Coba-coba ditunjukin ke sobat BAP gimana sih buku Seperti ini tabungannya tuh, bukunya. lucu ya sobat Ini BAP, ya. nggak cuma bank doang yang punya buku tabungan ya. Bank sampah juga juga ada. Jadi sampah bisa bernilai ekonomis ya gitu. Nah, kalau misalnya waktu penukarannya nih, waktunya kapan saja sih Kak Nenden dan Kak Desi? Jadi kalau untuk waktu, jadi dari Bank Sampah sendiri sebetulnya memfasilitasi ya, misalkan di kami, Mbak, di kita banyak nih produksi sampahnya, kita pengen nimbang 1 bulan 2 kali boleh gitu. Tapi untuk BPOM sendiri kita baru menerapkan 1 bulan sekali gitu. Jadi nanti untuk jadwalnya biasanya keluar di minggu pertama bulan bersangkutan. Nanti kita keluar tanggal sekian, baru nanti kita umumkan ke anggota bank sampah kami untuk disiapkan sampahnya. Saya sekarang mau nanya nih ke Kak Desi, kan tadi sudah ya jadi anggota sudah, terus juga waktunya sudah ditentukan. Sebenarnya ada nggak sih list-list daftar sampah yang bisa ditukar itu apa aja? Kan nggak semuanya mungkin ya, atau mungkin bingung ya, biar nanti sobat BPOM tahu nih, kira-kira yang harus disisihkan apa, yang dipilah-pilah apa, Kak Desi nih apa aja? Ada. Biasanya kita kasih listnya ya, dari bank sampahnya tuh ada list, misalkan minyak jelantah, terus ada update harganya juga setiap bulan itu dikasih listnya, minyak jelantah berapa, lalu plastik, besi, dan lain-lain, banyak ada. Jadi ada listnya gitu. Jadi itu ya, nanti ada listnya yang bisa kita kumpulkan di rumah atau di lingkungan kita. Nanti kita bisa bawa nih ke tempat titik terdekat atau ke BPOM ya, sebagai penukaran itu ya, pengelolaan sampahnya. Menambahkan sedikit boleh? Boleh. Ya, jadi tentang pemilihan sampah tadi yang jenis sampah itu ya, jadi teman-teman perlu ketahui juga bahwa di sini itu kan kita memilah sampah dari rumah ya, jadi bukan memindahkan membuang sampah ya. Gitu ya, sampah ya betul. kayak. Jadi contoh nih, misal kita punya kemasan botol air mineral nih, nah itu bukan berarti satu botol plus tutupnya
tutupnya plus labelnya buang aja kita ke plastik, bukan, tapi kita harus pilah. Misal tutupnya dibuka, dipilah sendiri, terus labelnya dibuka juga, sama botol bersihnya dipisah gitu ya. Kenapa? Karena memang dari satu produksi tadi aja, botol air mineral itu, jadi itu terdiri dari 3 jenis yang berbeda. Betul, seperti itu. Jadi nanti kita pilah seperti itu ya. Jadi jangan bukan memindahkan sampah ya. Betul. Jadi nanti dari rumah kita kalau botol plastik kita harus bagi 3 ya. Berarti tutupnya sendiri, nanti labelnya sendiri dan juga botol plastiknya itu sendiri. Gitu. Bukan bawa tong sampahnya. Nanti pilah sendiri. Takutnya bawa-bawa ya banyak banget. Takutnya nih Mbak, saya satu rumah sama, bukan begitu ya. Harus pilah, harus dipilahin dulu, benar-benar. Terus nanti kalau sampahnya sudah dikumpulkan, sudah dipisahkan, kan akan dibawa nih ke tempat penimbangan. Terus apa yang akan dilakukan lagi setelah itu, Kak Desi? Setelah yang dijelaskan Mbak Denden tadi, kalau misalnya sampahnya sudah dipilah, misalkan botol plastik, botol nilainya sekian, tutup botol nilainya sekian, nanti akan dicatat di buku tabungan. Jadi kayak nabung gitu. Nanti nilai minyak jelantah sekian, nanti dimasukin ke buku tabungan. Jadi mirip tabungan ya, tapi kita menabung sampah yang dikonversi menjadi rupiah ya. Nah, kalau ngomong-ngomong nih, selama inovasi ini berjalan, berapa banyak sih sampah yang telah dikumpulkan dan ditukarkan? Ya, alhamdulillah dari April 2024 kita titik di BPOM Serang sudah 1.600 kilo sampah yang banyak sudah dikumpulkan. Hampir 1 ton ya? Iya. Sudah 1 ton ya? Emang kurang di briefing ya. Lanjut Kak. Kalau misalnya tadi kan sudah banyak banget ya, hampir 1.600 kilo atau 1,6 ton. Kalau dampak selain terkumpulnya sampah nih, mungkin ke Kak Nenden kali ya, ada nggak sih setelah inovasi ini didirikan dari awal hingga sekarang, itu dampak yang terasa selain terkumpulnya sampah apa, Kak Nenden? Oke, jadi bisa dilihat ya dari dampak dari lingkungan BPOM-nya sendiri aja ya. Jujur ya, sebelum bersama Melindungimu ini kan kita banyak ya, kita lihat ada besi-besi bekas, misalkan bekas pekerjaan apa, sisa atau apa, kita suka lihat lah ada di halaman belakang di mana. Jadi setelah ada inovasi ini kita kumpulin nih. Jadi kita tuh melihat sampah tuh, wah ini bisa dikumpulin gitu ya. Jadi dari lingkungan sendiri pun jadi bersih. Begitu juga dari limbah sampah yang dibuang ke TPS itu berkurang. Begitu, karena kan teman-teman sering ya sudah biasanya kan semua sampah masuk tempat sampah dibuang ke TPS yang di Balai POM gitu ya. Tapi setelah ada pemilihan ini, karena dipilah dari awal, jadi yang dibuang ke TPS itu sangat berkurang begitu. Selain itu juga anggota juga lumayan ya, ada 35 gitu, dan itu pun kami merasakan dampak ya di rumah juga kan. Itu anggota 35 itu yang terdaftar resmi ada buku tabungannya, tapi dari teman-teman Balai POM Serang ini semuanya berkontribusi. Jadi walaupun dia tidak mempunyai buku tabungan sendiri, tapi teman-teman di Balai POM Serang ini mengumpulkan, menyumbang istilahnya ya, mengumpulkan. Mereka istilahnya di rumahnya memilah, mungkin anak-anaknya yang disuruh diajarkan sejak dini ya, benar. Menumbuhkan kebiasaan yang baik juga ya, seperti itu. Sama ya. mungkin sedekah ya, punya member Benar, ke yang punya tabungan ya. Jadi sedekah nggak cuma uang, nggak cuma senyum, tapi sampah juga ya. Benar-benar. Jadi memang inovasi ini tuh sangat berdampak ya, bukan hanya untuk BPOM sendiri, tapi untuk pegawainya dan juga lingkungan sekitar menjadi lebih bersih ya. Dan ini juga sesuai nih Kak Nenden dan juga Kak Desi dengan agenda prioritas BPOM, yaitu praktik bijak konsumsi pangan yang tidak hanya memperhatikan makanan saja, tapi juga sisa kemasannya untuk menurunkan food loss dan food waste. Nah, bahkan hal ini turut mendukung rencana aksi nasional ekonomi sirkuler 2025 sampai 2045. Karena sampah pun ternyata punya nilai ekonomis.
guys gitu ya. Jadi kalau misalnya dilihat-lihat peran kita sebagai masyarakat ini sangat besar ya gitu. Jadi walaupun hal-hal kecil nih yang kita lakukan ternyata berdampak sangat besar. Nah, contohnya nih Mbak Nenen, hal-hal kecil apa aja sih yang bisa kita lakukan gitu untuk terkait pengelolaan sampah gitu ya? Oke, yaitu tadi ya, kayak dari BPOM kan kita sekarang punya inovasi ini bersama melindungimu gitu ya. Dari 120 pegawai kita, kan kita pasti pulang nih ke rumah masing-masing, Iya, betul benar. ya. Nanti di rumah kita ajarkan anak-anak kita, suami kita, saudara, kakak, adik, yuk kita pilah sampah. Nah, siapa tahu anak-anak kita pun nanti menyebarkan ke teman-temannya, begitu juga suami kita menyebarkan ke temannya, atau enggak saudara kita menyebarkan ke teman. Nah, gitu. Jadi harapan kami ya dari BPOM ini yang mudah-mudahan nih dari 120 orang ini bisa menyebar, akhirnya berdampak banyak ke lingkungan seperti itu. Mungkin itu ya hal kecil, yaitu tadi ya dari diri sendiri untuk lingkungan. seperti Kalau itu. terkait food loss sama food waste juga mungkin ya Kak Desi ya, terkait cara mengonsumsi pangan juga harus sesuai dengan kebutuhan gitu kali ya, jangan terlalu berlebihan gitu kali ya. Mungkin ada tips kali dari Iya, Kak dari Desi si- gimana gimana sih supaya lebih bijaksana mengelola makanan ya. Kita kan benar. biasanya cuma tahu makan aja ya. Ini Iya. gimana sih sampai akhirnya dibuang sisa makanannya? Iya Mbak Rida, betul sekali. Jadi kita kayak masak nih menggunakan minyak, itu jangan banyak, maksudnya jangan boros Minyaknya menggunakan ya, minyak. jangan-jangan seliter dipakai buat sekali masak Iya. ya nggak boleh. Itu kan mencemari lingkungan juga kan, nggak bisa didaur ulang kan. Iya. Terus kayak beli makanan juga secukupnya aja, jangan banyak-banyak, mubazir kan. Nggak ya, boleh Rosa. tertarik sama promo diskonan ya. Iya, Nanti benar. gara-gara promo diskonan belinya banyak banget terus mubazir ya, nggak boleh ya Kak Desi. Betul, sama jangan membuang sampah sembarangan. Ya. Dan jangan lupa sampahnya nanti dipilih, siapa tahu Sobat BAP Iya. mau jadi anggota dari Bersama Melindungi Bank Sampah di BPOM Serang. Baik, ternyata perubahan itu dari hal-hal kecil ya di diri kita. Kalau misalnya kita mau berubah, ternyata kita bisa membawa perubahan baik ke lingkungan sekitar. Jadi Sobat BPOM, kita dari percakapan ini ya, dari BAP ini kita belajar ya bahwa bank sampah bukan sekedar soal sampah ya Kak ya, tapi juga tentang perubahan cara hidup kita gitu. Betul. Jadi dalam banget ya dari kata-kata kecil yang namanya sampah, ternyata maknanya dalam ya. Mungkin ada pesan dari Kak Desi sebelum mengakhiri BAP hari ini? Ya, mulai kan udah tahu nih infonya tentang sampah untuk memilah sampah. Nah, mulai dari sekarang teman-teman kalau udah tahu nih info ini, jadi teman-teman bisa lebih aware terhadap sampah. Jadi bisa pilah sampah. Sampah itu ternyata bisa jadi nilai ekonomi. Iya. Kalau yang selama ini dikesampingkan, sampah dibuang, ternyata kalau dikumpulin mah bisa dapat sesuatu Benar, ya, iya. bisa beli makanan lagi ya. Iya benar. Jadi kalau buang sekarang, nilai ekonomis nggak ya? Iya. Gitu ya. Dikilo, ditimbang. dikilo, gitu ya. ditimbang, benar. Sekarang kalau dari Kak Nenden nih, mungkin ada closing statement terakhir nih untuk sobat-sobat BAP yang nonton di rumah. Oke, mungkin sedikit ya. Jadi saat kita bijak mengkonsumsi, kita melindungi diri kita sendiri dan lingkungan. Jadi inovasi Bersamamu Melindungimu hadir ini akan berhasil dengan kontribusi dari kita semua, seperti itu. Mungkin itu ya. Betul, jadi nggak bisa ya kita bekerja sendiri ya. Namanya juga manusia, makhluk sosial, harus beramai-ramai untuk berhasil. Oke, jadi kalau misalnya Sobat BPOM yang masih penasaran nih tentang inovasi Bank Sampah, inovasi Bersamamu Melindungi BPOM Serang, dan mungkin tertarik ya jadi anggota dari Bank Sampah di BPOM Serang, bisa menghubungi BPOM Serang untuk info lebih lanjut di nomor kontak 0811137225, atau bisa juga kalau memang sedang senggang datang aja langsung ke kantor BPOM Serang buat ketemu sama dua narasumber ini. Iya. Untuk tanya-tanya ya gimana sih cara untuk menjadi anggota Betul. Bank Sampah di Balai Besar POM di Serang ini. Betul.
gitu. Jadi akhirnya telah sampailah kita pada acara BAP kali ini ya Kak Rida ya. Banyak banget ya info yang benar. disampaikan Iya. ya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua ya Kak ya. Gitu. Kita ucapkan terima kasih dulu nih kedua narasumber. Benar, terima kasih Kak Desi. telah memberikan informasi yang menarik ya terkait Betul. bank sampah ini ya. Oke. Betul, dan sudah memberikan salah satu ini ya, insight supaya kita bisa menabung. Jadi Menabung. kerjaan sampingan Iya ya. benar. Sampah yang kita kumpulkan ternyata bisa jadi nilai ekonomis. Oke. Betul, terima kasih dan mungkin kita akan ketemu di Di BAP BAP dengan topik selanjutnya. selanjutnya. Ya, Dadah, sampai jumpa. sampai jumpa.